Selamat pagi, teman-teman, sahabat-sahabat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Mari, sebelum kita mulai saat teduh pada pagi ini, biarlah kita boleh merendahkan hati kita kepada Tuhan. Kita boleh datang dengan hati yang bersyukur pada pagi ini. Mari, kita memberikan tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, selamat pagi. Kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Kalau kami pada pagi ini, kami lagi diberi kesempatan Tuhan untuk menikmati hari yang baru yang Kau berikan bagi kami. Dan berikan kami kesehatan kembali ya Tuhan. Terima kasih kalau Engkau telah pimpin kami Tuhan sepanjang malam kami bertidur dengan nyenyak ya Tuhan. Kami boleh bangun lagi dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Tuhan Yesus, sebelum kami melakukan kegiatan kami pada hari ini, dengan rendah hati kami mohon ampun atas dosa-dosa kesalahan yang kami sudah perbuat Tuhan. Di dalam perbuatan dan pikiran kami boleh layak datang padamu pada pagi ini. Karena kami ingin memuji-Mu Tuhan. Karena kami ingin menyembah-Mu Tuhan. Karena kami ingin menaikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pimpin acara kami Tuhan. Selama 30 menit ini ke depan Tuhan. Bagi teman-teman kami yang bertugas melayani Engkau pada pagi ini. Biarlah rahmat kasih-Mu Tuhan, kuasa Roh Kudus yang menguasai hati kami masing-masing pada pagi ini. Bapa yang baik, tolong berkati jaringan internet kami. Tolong berkati semua kegiatan sound system kami. Tolong berkati semua alat-alat internet kami ya Bapa. Biarlah Tuhan, kami boleh melakukan, kami boleh mengikuti acara kami pada pagi ini dengan lancar. Dengan bantuan-Mu, dengan kuasa Roh Kudus. Inilah kami Tuhan, kami siap menerima berkat-Mu pada pagi ini. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Sahabat-sahabat yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan di Yesaya 49 ayat 16, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganmu, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Pagi hari ini, mari kita mau bawa hati kita untuk kita dapat menyembah Tuhan. Kita mau meletakkan segala permasalahan hidup kita di bawah kaki-Nya. Dia adalah Tuhan yang sungguh mengerti setiap segala persoalan hidup kita. Dan Dia akan menjadikan indah semua pada waktunya. Mari saat ini kita mau menyanyikan lagu Pelangi Kasih-Nya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti
kasih-Nya. Mari kita mau ulangi sekali lagi. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan sedang merendah. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Benar ya Tuhan, kami berkumpul di sini. Kami setiap anak-anak-Mu mau membawa hati kami. Kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang Maha Pengasih. Engkau yang telah mengaruniakan anak-Mu yang tunggal untuk menebus dosa-dosa kami. Engkau tidak akan memberikan kami pencobaan yang melebihi batas kemampuan kami. Kami percaya cobaan yang kami alami saat ini tidak akan melebihi kekuatan kami. Dan Engkau sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Biarlah kami saat ini yang hadir di sini percaya bahwa nanti pada saatnya kami akan melihat kasih-Mu. Pelangi kasih-Mu akan muncul di balik semua permasalahan hidup kami. Engkau sedang membawa kami melewati padang gurun kami. Engkau sedang memurnikan hati kami satu persatu. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Untuk kami boleh datang memuji-muji Engkau. Saat ini kami mau masuk lebih dalam lagi. Kami percaya Engkau adalah Bapa yang El Shaddai. Engkau bersabda, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dan aku tidak akan membiarkan engkau. Mari saat ini, sahabat yang terkasih, kita mau menyanyikan lagu El Shaddai. Kita mau percaya bahwa Tuhan Allah kita akan selalu menjaga kita. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku.
susah, ku susah. Roh Kudus hiburku, tak usah ku cemas, Dia memberkatiku, tak usah ku takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya, berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya, berkatnya melimpah,
Engkaulah El Shaddai, besar. Engkau El Shaddai. Mari masuk menyembah Dia. Mari kita menyembah Dia. Oh ya Rabbasya namaya Rabakya namaya re. Ya El Shaddai, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang kudus. Menyembahmu Tuhan, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang kudus. Ya Rabbasya namaya Rabakya namaya Rabbasya namaya. Oh ya Rabbasya namaya Rabakya namaya Rabbasya namaya Rabbaya. Oh ya Rabbasya namaya Rabakya namaya Rabbasya namaya Rabbaya Rabbasya namaya. Oh ya Rabbasya namaya Rabakya namaya Rabbasya namaya. Oh ya Rabbasya namaya Rabakya namaya Rabbasya namaya Rabbaya. Rabbasya namaya Rabakya namaya Rabbasya. Ya Rabbasya namaya Rabakya namaya Rabbasya. Ya Rabbasya namaya. Mari kita hening di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu di pagi hari ini. Terima kasih kami boleh menyembah-Mu. Saat ini Tuhan, kami ingin masuk lebih dalam untuk mendengarkan suara-Mu. Engkau urapi anak-Mu Christine yang akan membawakan renungan pada pagi hari ini. Urapi dia, mulut, bibir, dan lidahnya, agar setiap perkataan yang keluar dari mulutnya sungguh berasal daripada-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Pembacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Bab 1 ayat 1 sampai dengan 3. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah dipanggil menjadi Rasul Kristus Yesus, dan dari Sostenes saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Demikianlah sabda Tuhan. Pujilah Kristus. Dalam bacaan pagi ini, saya mencoba untuk merenungkan pada ayat pertama. Rasul Paulus menyebutkan
bahwa dia adalah rasul yang diutus oleh Allah. Ini menjelaskan kerendahan hati dan dia mengatakan bahwa tugas dia sebagai rasul itu bukan dari orang lain, bukan dari dirinya sendiri yang mengangkat, tapi benar-benar dari Tuhan. Dengan begitu, maka melayani atau menjadi tugas sebagai rasul, dia tidak mencari keuntungan materi atau keuntungan yang lainnya. Tapi tugas rasulnya hanya berfokus kepada Tuhan. Cara benar untuk berpikir kita sebagai rasul atau utusan Allah adalah dimulai dengan vertikal. Jadi kita bergantung kepada Tuhan. Setelah itu baru horizontal. Kalau untuk vertikal aja juga nggak bagus ya. Karena kita hukum yang pertama Tuhan bilang kan mengasihi Tuhan Allahmu, setelah itu mengasihi sesama. Berarti ada hubungan vertikal dan horizontal. Kalau kita sebagai utusan Allah tidak ada hubungan vertikal, kita tidak menggantungkan diri kepada Tuhan, maka kita tidak akan mampu untuk menjalin hubungan secara horizontal kepada sesama kita. Karena kita penuh dengan kelemahan, penuh dengan kedagingan, penuh dengan keegoisan. Maka kita pasti akan melayani dengan keinginan pribadi. Pasti aku akan melayani ini supaya, pasti gitu ngomongnya. Tapi kalau kita dengan secara vertikal, aku akan melayani ini karena Tuhan telah mengasihi aku terlebih dahulu. Itu berbeda cara melayani sesama. Pengudusan itu ada dua macam. Ada yang secara langsung dan ada yang secara berproses. Seperti kita sebagai utusan Allah, kita selalu berproses. Kadang ada saat kita mengeluh, lelah gitu ya. Saya sudah melakukan semua, saya sudah berdoa, saya sudah melayani, tapi kok pergumulan saya masih ada terus. Di situ kita dikuduskan. Di situ kita untuk dinaikkan iman kita, supaya kita lebih ada hubungan secara vertikal dengan Tuhan, menggantungkan kepada Tuhan, menggantungkan kekuatannya penuh kepada Tuhan. Karena kekuatan Tuhan luar biasa. Kalau kekuatan kita penuh dengan keterbatasan. Dalam bacaan tadi juga ada dua kata yang menarik buat saya, yaitu kasih karunia dan damai sejahtera. Rasul Paulus dalam semua suratnya selalu ada dua kata, yaitu kasih karunia dan damai sejahtera. Kasih karunia adalah akar dari Injil, sedangkan damai sejahtera adalah buah dari Injil. Kasih Allah tidak tergantung pada perbuatan kita, karena Allah telah memberikan Yesus, putranya yang telah wafat di kayu salib bagi kita. Ketika kita masih berdosa, menjauhi Allah, melukai Allah, jadi perbuatan kita tidak mengurangi atau menambah kasih Allah pada kita. Kebenaran Injil untuk menguduskan, membangun, dan mendewasakan, dan menyempurnakan kita, karena Tuhan adalah Injil atau sabda yang hidup. Damai sejahtera yang dimaksud adalah ketentraman, ketenangan, dan kedamaian yang berasal dari kasih karunia Allah yang menyelamatkan. Tidak ada apapun atau siapapun di dunia ini yang dapat menyediakan perasaan tenang yang begitu dalam kecuali damai sejahtera Allah yang diberikan kepada kita melalui Injil, seperti Nabi Yesaya katakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selamanya. Ada dalam Yesaya 32 ayat 17. Hidup yang seperti apa
yang kita jalani, adakah kita dapat bersaksi bahwa Tuhan itu berlimpah kasih yang selalu menyertai kehidupan kita? Bahwa dalam kenyataannya, panggilan Tuhan bagi kita tidak hanya kata-kata dalam rupa pengajaran saja, tetapi sungguh benar-benar hidup dan bekerja dalam diri kita. Dalam pelayanan, sering terjadi gesekan. Saya pernah mengalami dalam waktu itu saya panitia set, saya sebagai sekretaris. Awalnya itu saya hanya nggak pernah dikasih tahu. Ini tugasnya ini nanti ada program begini-begini saya nggak tahu. Terus nanti ada meeting dengan pengurus ini saya juga nggak tahu. Terus saya sampai ditanya teman saya, lo kamu tuh sekretaris kok nggak tahu apa-apa sih gitu. Sempat kalau secara manusiawi saya pasti bilang, iya ya, aku kalau sekretaris kok cuma nama aja gitu. Terus saya berdoa dalam hati, saya bilang sama Tuhan, Tuhan, saya mau mundur aja. Itu egois saya keluar. Saya mau mundur aja. Saya kayaknya nggak dipakai deh gitu. Cuman Tuhan bilang, jangan mundur. Nanti kamu pasti akan dibutuhkan. Untuk saat ini kamu belum gitu. Ya udah, saya nggak jadi mundur. Ternyata betul. Jadi selama persiapan saya memang tidak diperlukan. Tapi saat pengajaran berlangsung hingga terakhir, itu saya benar-benar dibutuhkan. Di sini saya cuma mau sharing sedikit bahwa di dalam pelayanan kita mencoba untuk berusaha rendah hati. Kita berusaha untuk memandang semua yang kita layani ini adalah Tuhan. Selalu berpikir positif. Apapun yang mereka lakukan, sebelum kita mengambil keputusan, lebih baik kita libatkan Tuhan. Kita berdoa, kita tanyakan kepada Tuhan, jangan menurut ego kita. Kita coba letakkan semua kelemahan kita kepada Tuhan, biar Tuhan yang memberikan jalannya. Setiap ada gesekan pun sama. Kita juga serahkan kepada Tuhan. Kalau kita pribadi pasti kita tidak akan mampu, karena egois kita, kedagingan kita itu lebih besar. Tapi percayalah, dengan bersama Tuhan, kita pasti akan mampu. Karena Dia yang memilih kita, bukan kita yang memilih Dia, maka Dia yang akan memampukan kita untuk melayani dimanapun kita berada dan menjadi tiang doa bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup saat itu ini dengan doa. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih ya Allah Bapa di surga, karena telah membenarkan kami, mengizinkan kami untuk berkumpul di saat teduh pagi ini, hanya untuk menyembah, memulia, dan memujikan nama-Mu. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, terima kasih karena Engkau sentiasa berada di sisi kami dalam segala hal dan pergumulan hidup kami. Allah Bapa di surga, hanya Engkau saja yang memandangkan satu persatu di dalam kehidupan kami. Walaupun kami orang yang miskin, orang yang berdosa, orang yang lemah, Engkau sentiasa berada di sisi kami. Ya Allah Bapa, pagi ini berilah kami berkat karunia daripada-Mu. Bimbinglah kami dengan Roh Kudus-Mu di sepanjang perjalanan hidup kami pada pagi ini, pada hari ini. Jangan biarkan kami terpisah jauh daripada-Mu. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Bimbinglah kami dalam segala hal yang akan berlaku kepada kami pada hari ini. Lindungilah kami, tutup bungkuslah kami, agar kami sentiasa menyenangkan hati-Mu. Jangan biarkan kami terus melakukan dosa. Bimbinglah kami ya Bapa, kami orang yang lemah. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, Kau berkatilah Pak Paulus dan Ibu Fili, yang sentiasa kuat untuk membimbing kami di sepanjang perjalanan hidup kami mencari wajah-Mu. Ya Allah Bapa, lindungilah seluruh keluarganya, agar mereka berdua bisa melakukan tugas-tugas pelayanan buat-Mu dengan tenang hati, damai, dan tentram. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, lihatlah kami satu persatu yang hadir di dalam saat teduh pagi ini. Lihatlah wajah kami yang mengharapkan kasih sayang kepadamu. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, ingatlah kami selalu, karena kami juga ingat kepadamu. Jangan pernah membiarkan kami terpisah dari. Mari kita sama-sama membacakan doa komunitas pemunian hati. Ya Tuhan Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemunian hati dan peserta saat teduh pagi ini. Juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan apapun yang kami alami saat ini. Kami mau serahkan dan persembahkan pada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kita ambil foto ya. Mari kita foto bersama. Oke, sudah siap ya? 1, 2, 3. Satu halaman lagi. 1, 2. Sebentar. 1, 2. Sorry. 3. Oke, terima kasih. Terima